wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, mari kita terus bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama karunia sehat, karunia sempat ya, dan juga karunia kita diberikan oleh Allah waktu-waktu yang mulia seperti di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dari setiap amal yang kita lakukan. Ini merupakan karunia yang sangat luar biasa, sehingga dengan ini semua kita bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk memperbanyak bekal kita nanti saat berpulang pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berkahi waktu tersebut, kesempatan tersebut, sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat beliau, tentu yang sangat kita harapkan syafaatnya fi yaumil akhir, dan semoga Allah mudahkan bagi kita semua anggota majelis taklim dari uh, takmir ya Bu ya, MIPA Fatisda ini, untuk bisa saling tawasau bil haq, tawasau bis sober, dalam rangka untuk bisa meneladani beliau ya, melanjutkan perjuangan beliau sehingga kita semua nanti Allah layakkan untuk bisa sesurga dengan beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan ya, pada bulan ini kita akan sebentar lagi merayakan Hari Raya Idul Adha, dan di antara hal yang baik untuk kita kaji adalah meneladani aktor utama ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mengikuti jejak beliau, untuk mengenang ya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan beliau, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang pernah beliau alami yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga dari panitia mengambil tema ulul azmi dan Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam ya. Kenapa kita perlu mengkaji kisah ini? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taujih di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat 28 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridu wallahu ayyukhaffifa ankum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan segala panduan untuk hidup kita, itu tidak lain adalah agar kita mendapatkan keringanan dalam menjalani hidup. Wa khuliqal insanu dha'ifa, karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Begitu ya. Demikian juga di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya di antara karakter dan sifat manusia saat menjalani peran-peran di dalam kehidupannya itu, peristiwa-peristiwa yang harus dilaluinya tersebut ya, dengan kelemahan-kelemahan yang dia miliki, itu tidak jarang ya manusia ini senantiasa berkeluh kesah ya, dan lagi pelit atau kikir. Dari sinilah kita membutuhkan ya teladan kesabaran, teladan keteguhan, teladan pengorbanan, dan tentu teladan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sinilah Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah para nabi, kisah orang-orang solih, juga umat-umat terdahulu. Bahkan juga tidak jarang Allah mengabadikan kisah-kisah orang kafir, para pembangkang, agar kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Ya, dan di antara kisah yang patut untuk kita kaji, untuk kita dalami adalah
kisah para ulul azmi, terlebih adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa kita harus mengkaji kisah ini? Karena kisah dalam Al-Quran itu adalah kisah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi." Tidak ada satupun kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran kecuali ahsanal qasas, ya. Kisah yang paling baik. Namanya paling itu tidak ada yang lebih baik. Dan semua kisah yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah kisah nyata. Tidak ada drama, tidak ada kisah-kisah buatan atau seperti legenda dan yang lain sebagainya. Semuanya adalah kisah nyata. Dan karena kisah nyata, maka kisah itu akan, kalau kita kaji, ya kita ambil hikmah, itu akan menguatkan kita. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul. Semua kisah para rasul yang kami Allah ceritakan kepadamu, kepada kalian di dalam Al-Qur'an, manuthabbitu bihi fuadaka, adalah untuk meneguhkan, menguatkan, mengokohkan hatimu dalam menghadapi setiap peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan hidupmu, gitu ya. Nah, dan juga kisah nyata itu adalah teladan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 90, ya. Ulaikal ladzina hadallah, ya. Semua kisah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah kisah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihudahum yaqtadi. Nah, dengan kisah-kisah orang yang diberikan petunjuk tersebut, bagaimana mereka mencari solusi mengatasi setiap ujian, cobaan, kesulitan yang Allah berikan itu, ya, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun diharapkan untuk mengikutinya, untuk meneladaninya, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada satupun kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran kecuali pasti akan memberikan kita banyak hikmah dan pelajaran. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam surat Yusuf ayat 111 ini, ya. Laqad kana. Nah, ini diberikan kata penegas oleh Allah. Sungguh, benar-benar. Fi qasasihim, dalam kisah-kisah mereka tersebut, ibaratun. Nah, ini juga disampaikan oleh Allah dalam bentuk indefinitif, ya. Artinya banyak sekali pelajaran yang tidak ada batasnya. Li ulil albab, apalagi bagi ulul albab. Nah, ulul albab ini sudah sering, ya, saya sampaikan. Saya tahu di forum ini sudah atau belum, ya, yaitu mereka yang menggunakan potensi akal untuk berpikir dalam mengkaji Al-Quran, ya, kemudian juga melibatkan hati, ya, akal yang ada di dalam hati, karena hati kita punya akal, ya. Lahum qulubul la yaqiluna biha. Mereka banyak yang punya hati tapi tidak berakal, gitu ya. Jadi hati itu juga punya akal, gitu ya. Merenungkan dengan hati mereka, mendalami, memahami dengan hati mereka sehingga berbuah keimanan. Ya, jadi ulul albab itu adalah mereka yang mendapatkan anugerah ilmu dan iman dari Allah Subhanahu wa taala karena mengkaji ayat-ayatnya, mengkaji kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, juga hukum-hukumnya dengan akal dan hati mereka. Sehingga sering, ya, Al-Qur'an itu menggunakan diksi ro'a yara, nadhara yang duru, basara yubsiru, itu berbeda makna, ya. Ro'a itu melihat, menyaksikan, nadhara itu melakukan pengamatan, basara itu memahami, merenungi, menghayati, mengkaji dan mendalami dengan melibatkan hati. Masya Allah, ya. Nah, ini luar biasa pelajaran yang bisa kita dapatkan. Kenapa demikian? Maka haditsai yuftara. Tidak ada satupun kisah dalam Al-Quran itu yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Semua kisah yang diabadikan dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang membenarkan kitab-kitab terdahulu, ya, di mana mereka sebelum Islam datang juga diturunkan kepada mereka Alkitab, di sana juga ada kisah. Nah, kisah ini diperkuat dan dibenarkan dalam Al-Quran. Wa tafsila kulli syai'. Selain itu juga bahkan di dalam
bedanya ya, kisah yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam kita atau dalam kehidupan yang lain ya, itu setiap kisah itu bahkan mengandung penjelasan-penjelasan segala sesuatu. Wahuda wa rahmah. Mengandung petunjuk, rahmat ya, liqaumi yu'minun, bagi orang yang meyakininya. Nah, ini luar biasanya mengkaji kisah di dalam Al-Quran, sehingga cukup banyak ya di dalam Al-Quran yang itu mengandung kisah. Mungkin bisa sepertiga atau lebih gitu ya. Nah, di antaranya adalah kisah yang akan kita kaji ini, yaitu Ulul Azmi dan juga kisah Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam ya. Siapakah itu Ulul Azmi? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan bersabarlah kamu sebagaimana kesabaran yang dimiliki yang ada pada rasul-rasul ulul azmi ya. Sehingga ulul azmi ini memiliki makna orang-orang yang memiliki. Ulu itu kan yang memiliki tadi, seperti ulul albab ya, ulul abasar, ulun nuha atau ulin nuha gitu ya. Nah, itu yang memiliki. Nah, al-azmu itu maknanya keteguhan yang luar biasa, kesabaran yang kokoh, dan tekad yang tidak pernah runtuh oleh berbagai cobaan dan ujian. Ya, ini makna ulul azmi. Nah, siapa saja para nabi yang masuk ulul azmi ini? Disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 7, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Nah, dan ingatlah wahai Muhammad, dan ini tentu juga untuk kita semua ya, ketika kami Allah mengambil perjanjian dari para nabi, dan wa minka, dan dari engkau Muhammad, wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bani Maryam. Dari Ibrahim, Musa, dan Isa ibnu Maryam. Sehingga dari sinilah ya para ulama menyimpulkan bahwa ulul azmi itu terdiri dari 5 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena Al-Quran ini diturunkan kepada beliau, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nama beliau disebutkan terlebih dahulu ya daripada nabi-nabi yang lain. Mengapa mereka ini ya, kalau nabi dan rasul, para nabi itu kan jumlahnya ada 2000-an lebih ya, ada yang mengatakan 2400 begitu ya Ibu ya. Adapun nabi dan rasul adanya 25. Nah, 25 ini mengerucut ya menjadi 5 orang ya, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut tadi ya dengan ulul azmi ya. Kenapa mereka dimuliakan dan lebih dimuliakan daripada nabi-nabi yang lain? Jadi Masya Allah ibu-ibu sekalian ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, Inna adumal jaza bi'adumil bala. Seorang itu seberapa besar balasan yang akan diberikan oleh Allah itu selalu sebanding dengan cobaan dan ujiannya. Wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan kalau Allah itu mencintai suatu kaum, justru Allah akan memberinya banyak cobaan dan ujian. Subhanallah ya, luar biasa. Nah, sehingga para ulul azmi ini dimuliakan oleh Allah ya, lebih daripada nabi dan rasulnya yang lain, juga karena mereka mendapatkan ujian yang jauh lebih berat dan lebih bervariasi daripada nabi dan rasulnya yang lain. Nah, sebab itulah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Ya, yang paling berat ujiannya adalah para nabi, sehingga para nabi juga paling mulia dari manusia biasa. Summal amsal fal amsal. Baru yang selevel dengan mereka ya, misalnya para wali-wali Allah, orang-orang salih. Itu justru mereka menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya ujian dan mereka mampu
untuk melewati ujian tersebut tanpa menggadaikan iman mereka, tanpa melalaikan ibadah mereka, tanpa sedikit pun berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu tips ya untuk melewati ujian itu Rasulullah sampaikan ya, kalau kamu merasa berat menghadapi ujian dari Allah, maka coba ingat-ingatlah ujian yang Allah berikan kepadaku gitu ya. Ujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangatlah berat sekali ya ibu-ibu ya. Putra-putri beliau semuanya wafat ketika beliau masih hidup ya, selain daripada ujian dakwah, ujian pertentangan dari kaumnya dan yang lain sebagainya, itu sangat luar biasa. Dan kita yakin betul tidak ada seorang pun ya, sebesar apapun ujian yang ada dalam hidupnya, yang melebihi apa yang dialami oleh para ulul azmi, oleh Rasulullah, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita kaji semua, ulul azmi itu sangat panjang sekali ya, bisa jadi daurah berhari-hari ya ibu-ibu ya, karena kan ada 5 tokoh ya. Untuk hari ini kita akan membahas khusus Nabi Ibrahim alaihissalam bertepatan pada momen Zulhijjah, yaitu Idul Adha. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, karena Allah sendiri berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 33 ya, Innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih ya Adam. Dari semua yang diciptakan, Allah memilih Adam sebagai makhluk yang paling sempurna, yang mengemban misi di bumi ini. Wa Nuhan, dan Nuh sebagai Rasul pertama yang mendakwai kaumnya ketika muncul kemusyrikan. Wa ala Ibrahim, bahkan keluarga Ibrahim. Jadi setiap sosok dalam keluarga Ibrahim ini dipilih oleh Allah. Baik itu istrinya, baik itu anaknya, Masya Allah. Dan juga keturunannya. Wa ala Imran, begitu juga keluarga Imran alal alamin, atas seluruh alam pada zamannya masing-masing. Ini adalah sosok yang terpilih, dan khusus Nabi Ibrahim bukan hanya sosok individu beliau, tapi juga seluruh individu yang berada dalam keluarga beliau, termasuk keluarga Imran. Nah, itu semua karena apa? Karena banyaknya cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna." Jadi kalau kita ingin dikuatkan oleh Allah dalam menjalani cobaan dan ujian, maka kita diperintahkan untuk mengingat. Ya, nggak mungkin kita bisa ingat kalau tidak mengkaji kisahnya, minimal membaca kisahnya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Rabb-nya di kalimat, ya, dengan beberapa kalimat, dengan beberapa perintah. Tapi Masya Allah, fa'atammahunna, semua perintah dan cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu dilewati, dilaksanakan dengan sempurna. Sehingga dengan itulah Allah berfirman, Inni ja'iluka linnasi imama. Beliau dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Beliau dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya, kekasihnya. Beliau dijadikan oleh Allah sebagai Abul Anbiya, sebagai ayah dari para nabi, leluhurnya para nabi dan rasul. Dan hal ini dipertegas lagi di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh benar-benar telah ada teladan yang baik bagi kalian pada sosok Ibrahim alaihissalam. Ya. Uswah itu pakai domah, itu teladan terbaik dan tertinggi. Kalau iswah itu juga teladan tapi yang minim gitu ya. Kalau dirubah menjadi u itu yang maksimal, kalau i itu yang minimal. Masya Allah ya. Dan karena di sini bentuknya itu nakiroh ya, uswatun hasanatun ya. Nah, itu berarti memiliki makna yang dalam seluruh kehidupan beliau itu ada teladan. Ya. Sehingga dari sinilah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah agar kisah ini diceritakan kepada kita. Dan karena Rasulullah tiada,
Ya kita juga diperintahkan untuk menceritakan kisah ini. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Ceritakan, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab kisah ya Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Innahu kana siddiqan nabiyan. Meskipun beliau itu telah melewati banyak ujian dan cobaan, tapi beliau tetap teguh menjadi seorang yang sangat benar dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah. Tidak ada sedikit pun sikap berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah seorang nabi. Ya. Jadi kenapa sedemikian rupa Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam ya? Karena memang luar biasa. Nabi Ibrahim ini sejak kecil tumbuh di lingkungan penyembah berhala ya. Bahkan ayahnya di dalam riwayat ada yang menyebutkan pamannya. Ini sama saja karena dalam Islam itu kedudukan paman itu sama seperti kedudukan ayah ya. Itu pembuat patung yang mereka sembah. Kaumnya tenggelam dalam kemusyrikan ya, ada yang menyembah bintang-bintang, bulan, matahari selain daripada mereka juga menyembah berhala gitu. Jadi Tuhannya mereka bukan hanya berhala, Ibu-ibu sekalian, tapi juga yang lainnya gitu. Jadi syirik di atas syirik gitu ya. Tapi Masya Allah ya, tidak ada pengaruh sama sekali dalam hatinya. Hatinya bersih ya. Ya, dia tidak mau mengikuti tren, mengikuti kebiasaan, mengikuti apa yang dilakukan oleh kaumnya ya. Apakah itu tradisi, apakah itu ritual, enggak ada sama sekali, hatinya bersih. Dan ini tentu tidak mudah ya. Orang bisa menjadi baik di antara orang baik itu masih lumrah, tapi bagaimana orang bisa menjadi baik ya ketika dia berada di tempat dan lingkungan yang buruk, yang jahat, yang kotor dan sebagainya, itu tidaklah mudah ya. Nah, untuk mengkaji kisah beliau di dalam Al-Qur'an kita mulai dari ketika beliau menjadi seorang pemuda ya, bagaimana proses beliau dalam mencari kebenaran dan menolak syirik. Ya, ini diabadikan oleh Allah di beberapa surat ya, di antaranya di dalam surat Al-An'am ayat 74 dan seterusnya. Wa idh qala, keywordnya ibu-ibu sekalian, kalau ada kata it itu sudah terjadi di masa lampau. Kalau ida itu terjadi kemudian akan datang gitu ya. Sehingga it itu maknanya ketika terjadi dulu ya, karena sudah dulu kan orang kadang lupa. Tapi Allah perintahkan meskipun sudah terjadi di masa lampau, kamu harus selalu ingat. Ketika apa? Nah, ketika Ibrahim ya, qala Ibrahim ya, ketika Ibrahim berkata li abihi kepada ayahnya Azar yang bernama Azar, atatakhidu asnaman alihah gitu ya. Apakah engkau menjadikan berhala-berhala yang engkau buat, engkau pahat dengan tangan kalian ini sebagai Tuhan? Ini kan nggak logis ya Ibu ya. Kalau Tuhan bukan sesuatu yang dimuliakan, diagungkan, padahal mereka tahu dan sadar betul itu dibuat oleh tangan mereka sendiri. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Nah, jadi apa yang dilakukan olehnya dan kaumnya ini tidak bisa diterima oleh logika. Ini adalah kesesatan dan itu nyata gitu ya. Ini kata Ibrahim ya. Nah, untuk bisa berdebat dengan kaumnya, menyadarkan kaumnya, dia pun melakukan ya pencarian tauhid ya. Di ayat berikutnya disampaikan oleh Allah, falamma janna alaihi lail, ketika datang malam, ro'a kaukabang. Kenapa bintang? Kenapa dari bintang? Karena mereka menyembah bintang, mereka menyembah bulan, mereka menyembah matahari selain daripada menyembah berhala gitu ya. Melihat bintang itu memiliki aura yang luar biasa, dia bilang ya, ini sebenarnya hatinya bersih, tapi bagaimana untuk menjelaskan kepada kaumnya itu kan perlu pernyataan yang logis gitu ya. Nah, dia bilang hadza rabbi, ya ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu ternyata di siang hari tidak nampak lagi, Ibrahim bilang, aku tidak suka sesuatu yang tidak nampak. Falamma ra'al qamara bazighun. Kemudian saat melihat ya bulan yang lebih besar penampakannya daripada bintang, qala hadza rabbi, ini Rabbku yang menciptakanku, yang memiliku, yang mengatur kehidupanku. Tapi lagi-lagi falamma afala, ternyata bulan pun terbenam ketika
hadir matahari, ya. Qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz dhalin, gitu ya. Kalau bulan yang memberikan cahaya itu terbenam, berarti kan tidak bisa memberikan dia cahaya, tidak bisa memberikan petunjuk. Bagaimana Tuhan tidak memberi petunjuk? Kalau tidak mendapatkan petunjuk berarti kita akan sesat, berarti dia bukan Tuhan. Masih dilanjutkan lagi, falam maro asyamsa bazighatan qala hadha rabbi. Ketika Ibrahim menyaksikan matahari yang disembah juga oleh kaumnya, ya, dia bilang, ya, mungkin ini adalah Tuhanku. Hadza akbar, ini lebih besar. Tapi ternyata sama juga. Falam ma'afalat, matahari ketika datang malam dia terbenam. Nah, dari sinilah ya Nabi Ibrahim alaihissalam mencukupkan diri untuk mengambil kesimpulan dan menyampaikan kepada kaumnya tentang apa keimanan yang sesungguhnya, ya, di mana dia berkata sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-An'am ayat 79 ini. Ya kaumi, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun, ya, karena mereka tadi yang menyembah bintang, bulan, matahari. Aku berlepas diri dari semua yang kalian persekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hanya akan menghadapkan wajahku, menyerahkan diriku, menghambakan diriku kepada Allah yang menciptakan. Fatoro itu menciptakan dari tiada, ya, dari nol. Langit dan bumi, hanifa, sebagai agama yang lurus, wa ma'ana minal musyrikin, dan aku tidak akan menyekutukan dengan suatu apapun. Aku tidak termasuk daripada orang-orang yang musyrik, ya, di sini. Jadi dari kisah ini, ya, kita bisa mengambil hikmah bahwa iman itu bukan ikut-ikutan. Tauhid itu lahir dari hati yang jujur mencari Allah, ya. Jadi karena apa? Karena setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan fitrah oleh Allah. Fitrah keimanan, fitrah berbuat baik, fitrah belajar, fitrah seksualitas, fitrah ingin tahu, fitrah bermasyarakat, bersosial, ya. Semuanya diberikan oleh Allah. Makanya Allah sampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Termasuk apalagi fitrah keimanan. Kenapa? Karena ketika begitu malaikat Jibril meniupkan ruh kepada janin yang masih berusia 120 hari di dalam rahim ibu, itu disampaikan di sini, wa idza khadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim, semua diminta persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang rububiyahnya. Alastu bi rabbikum, gitu ya. Dengan proses ini semua, bukankah kalian tahu, paham bahwa aku adalah Rabb kalian, yang menciptakan kalian, yang akan mengatur semua kehidupan kalian. Dan semua janin itu akan berkata, bala syahidna. Kami semua menyaksikan. Meskipun saat itu dia berada di rahim seorang ibu yang Nasrani, Yahudi, Majusi. Semua bersaksi tentang rububiyah Allah. Ya, ini sehingga ini sesuatu yang pasti, ya, akan terus tertanam di dalam hati seseorang kecuali hatinya sudah rusak, sudah mati, gitu ya. Dan kalau sekarang ini banyak orang mengikuti tren, ya, lingkungan, media sosial, nafsu, ya. Dari sinilah Nabi Ibrahim mengajarkan, ya, meskipun seluruh manusia itu memilih jalan yang keliru, jalan yang salah, maka tetaplah kita bersama kebenaran sesuai dengan ikutilah fitrah yang Allah berikan kepada kita, ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam hadis qudsi ini, ya ibadi kullukum dhalun, wahai hambaku, kalian semua itu sebenarnya sesat, illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk itu kepadaku, aku Allah akan memberikan petunjuk tersebut. Artinya
meskipun semua orang itu terlahir dalam kesesatan, ya, di dunia ini setelah kita lahir itu banyak sekali, ya, dengan petunjuk tadi, ya, banyak sekali eh, jalan-jalan yang bisa membawa kita kepada kesesatan. Sehingga tanpa petunjuk dari Allah kita pun akan turut sesat. Nah, sehingga fitrah yang Allah berikan kepada kita, fitrah keimanan dan fitrah-fitrah yang lain tersebut akan menuntun kita untuk mencari petunjuk tersebut. Jadi misalnya ketika orang memilih ateis gitu ya, kita ajak ngobrol dari hati ke hati, itu sebenarnya nggak mungkin juga sih dia benar-benar ateis gitu ya, karena setiap kita berpikir yang ada di dunia ini nggak mungkin ada kecuali ada penciptanya gitu ya, dan yang menciptakan manusia nggak mungkin juga sama seperti manusia gitu kan. Nah ini, jadi fitrah itu ada, tinggal bagaimana lingkungan, terutama lingkungan terdekat ya, keluarga, lingkungan sekolah dan sebagainya itu mengarahkan, menjaga, menumbuhkan, memeliharanya gitu ya. Nah ini, adapun Ibrahim saja yang di lingkungan seperti itu ya, itu bisa gitu, apalagi kita gitu ya. Kemudian dakwah kepada sang ayah ya. Eh, Sang ayah ini kita tahu ya profesinya adalah pemahat patung ya, yang disembah oleh mereka. Ya, jadi bukan hanya orang biasa, dialah yang memproduksi ya Tuhan-Tuhan gitu ya. Nah, itu kan apa ya? Keren atau apa ya, Bu ya? Yang membuat Tuhan gitu ya. Nah, itu kan luar biasa gitu. Jadi seperti apakah wujud Tuhan itu ya tergantung dari skill yang dimiliki oleh ayahnya begitu. Itu kan luar biasa. Ini bukan profesi yang biasa loh, membuat Tuhan gitu ya. Nah, ini Ibrahim tetap ya mendakwahi, mengingatkan dengan lembut ya. Ini terbukti dari redaksi yang diabadikan oleh Allah di surat Maryam ya, ayat 42 dan seterusnya. Ya, ini dimulai dengan Idqala Ibrahim. Yang perlu kamu ambil pelajaran, perlu kamu ingat dari kisah Ibrahim adalah diantaranya ketika mengingatkan sang ayah dengan kelembutan. Ya, kita redaksinya luar biasa di sini ya, ibu-ibu ya. Ya abati, wahai ayahku. Abati itu panggilan ayah yang paling lembut. Ya, abace itu biasanya orang Korea malah ya. Lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Gitu ya. Kenapa kamu bisa menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan juga tidak bisa memberi manfaat sedikit pun? Karena kan dia yang mencetak, dia yang bikin dari benda mati, dan itu nggak mungkin mendengar, melihat, memberi manfaat gitu ya. Ya abati, wahai ayahku, ini qad ja'ani minal ilmi. Ya, sesungguhnya aku telah diberikan ilmu oleh Allah tentunya ya. Malam ya tiga yang tidak engkau miliki. Fattabi'ni, ikutilah aku. Ahdika sirata mustaqimah. Maka aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ini menyembah sesuatu yang tidak melihat, mendengar, ini adalah sesat gitu ya. Ya abadillah ta'budi syaitan. Ya, jangan menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirahmani asiyya. Karena syaitan itu durhaka terhadap Tuhan yang maha pemurah. Ya abati, wahai ayahku, ini akhafu ayyamassaka adabu minar rahman. Jika ini tidak engkau hentikan, aku khawatir nanti engkau akan diazab oleh Allah yang maha pemurah. Dan yang digunakan dari Asmaul Husna oleh Nabi Yuna Ibrahim di sini adalah maha pemurah. Ya, untuk bisa login ke hati ayahnya gitu ya. Fatakuna lisyaitani waliya, sehingga engkau menjadi teman syaitan gitu ya. Nah, jadi kalau kamu menjadi teman syaitan, maka aku khawatir engkau akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun Nabi Yuna Ibrahim mengingatkan dengan lembut, tetap saja ayahnya memberikan ancaman yang dahsyat. Ya, dia berkata, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim." Nah, ibu-ibu, kalau dalam bahasa Arab, benci itu roghibaan. Kalau an ini diganti dengan roghiba fi itu lawannya cinta. Sebenci itukah kamu terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ya, sehingga engkau mengatakan dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa memberi
manfaat sedikit pun. Ya. Jadi ayahnya gemes juga, nggak rela juga ya Tuhannya di bully gitu ya. Nah, padahal memang demikian, nggak logis gitu. Itu kan benda mati. Tapi ya ini biasanya ya ibu-ibu yang terjadi di sekitar kita itu kalau orang itu tidak memiliki ilmu ya biasanya kalau kata orang gaya-gaya preman tuh mengancam gitu ya, mengancam. Misalnya nih kita lagi tabrakan di jalan, kebetulan sama orang yang tidak paham itu biasanya dia marah dulu ya meskipun dia menabrak kita gitu ya misalnya meskipun dia salah gitu ya nah itu nggak terima itu sifat-sifat yang tidak perlu kita ikuti gitu ya lain lam tantahi jika kamu tidak berhenti dengan mencela Tuhan-Tuhan kami ini la arjumannaka nih sampai 2 huruf penegasnya. Pasti kami akan benar-benar, pasti aku akan benar-benar merajammu. Merajam itu adalah mau bahasanya yang menyembelihmu gitu ya, mencincang-cincangmu gitu ya, membunuhmu yang jelas begitu rajam ya. Wahjurni malia ya. Nah, ini wahjurni malia, tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Artinya apa? Kamu nggak usah kesini lagi, aku nggak mau lagi lihat mukamu gitu ya. Pergi sana. Jadi diusir dan diancam oleh sang ayah. Tapi masya Allah ya, karena kemurnian hati Ibrahim, meski dengan ancaman tersebut, Nabi Ibrahim tetap menjawab dengan sangat santun. Qala salamun alaika. Semoga engkau tetap diberikan keselamatan. Sa'astaghfirulaka Rabbi. Aku tahu yang kamu lakukan itu salah, wahai ayah. Tapi aku tetap ingin memohonkan ampunan untukmu dari penciptaku. Innahu kana bi hafiya. Karena Allahku, penciptaku adalah zat yang maha baik. Ya. Jadi kadang orang yang paling orang yang paling sulit menerima nasihat itu justru orang yang terdekat dari kita. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Ya. Tetapi orang mukmin tetap harus menjaga adab, menjaga kelembutan dan juga kesabaran dalam proses dakwah ini gitu ya. Dan yang perlu kita ambil pelajaran juga dari kisah ini ya bahwa orang musyrik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Setiap kali Allah berbicara tentang dosa besar, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu syirik disebut nomor pertama. Dan satu-satunya dosa yang akan tidak diampuni oleh Allah ketika pelakunya belum bertaubat sebelum ajal, sebelum sekarat adalah syirik. Ya. Nah, itu ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Meskipun orang yang musyrik ini didoakan oleh seorang nabi pun tidak akan pengaruh, apalagi yang mendoakan hanya orang biasa. Ya. Sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 80 ya. Ini juga terjadi pada kehidupan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Paman beliau Abu Thalib yang juga tidak mau login, ya tidak mau masuk Islam, sama juga. Meskipun Nabi yang mendoakan tidak akan ngaruh. Istaghfir lahum, aula tastaghfir lahum. Meski kamu itu mohonkan ampunan atau tidak mohonkan ampunan kepada mereka yang musyrik, wahai Muhammad, ya. In tastaghfir lahum sabaina marrah, hatta pun itu kamu doakan agar dapat ampunan 70 kali. Nah, 70 itu sebenarnya ada makna tekstual, ada makna yang tidak tekstual Ibu-ibu ya. Karena angka 7 itu bisa real 7 ya, kalau 7 hari 70 ya bisa benar-benar 7, tapi bisa sebagai angka maksimal. Contohnya misalnya pusing 7 keliling. Itu kan maknanya pusing tiada batas ya. Jadi angka 7 kita bahas kemarin ya, sudah di surat Al-Mulk gitu ya. Atau misalnya hartanya tidak habis 7 turunan. Nah, itu bukan hanya 7 turunan, maksudnya adalah hartanya itu tidak ada batasnya, gitu ya. Falai yaghfirallahu lahum. Nah, di sini kata yang digunakan oleh Allah adalah lan. Lan itu mustahil. Ya, Allah tidak akan pernah sama sekali itu kalau mau kita terjemahkan sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya.
tidak akan pernah sama sekali mengampuni mereka. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Nah, itu semua karena mereka itu kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam itu memintakan ampunan kepada Allah atas ayahnya itu sekedar janji. Ya, karena seorang mukmin harus memenuhi janjinya. Ya, selama itu tidak melanggar aturan Allah, ya harus dipenuhi, gitu ya. Agar dia termasuk daripada orang-orang yang memenuhi janji. Jadi, adapun manfaatnya tidak ada sama sekali. Makanya dijelaskan lagi oleh Allah di surat At-Taubah ayat 114 ini, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iya. Sesungguhnya permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah atas bapaknya itu tidak lain hanyalah suatu janji yang telah diikrarkan tadi. Ya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah. Setelah Nabi Yuna Ibrahim faham betul bahwa bahwa ayahnya adalah musuh Allah yang tidak akan pernah mau menyembahnya, tabarra'a minhu. Maka Nabi Ibrahim berlepas diri. Ya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ya, karena sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang hatinya sangat lembut, lagi juga penyantun. Sehingga melihat kondisi ayahnya itu, meskipun Allah tidak akan mengampuninya, dia tetap terketuk hatinya. Tetap ingin berusaha agar Allah itu mengampuninya. Tapi itu semua hanya karena kelembutan hatinya dan juga hanya karena beliau ingin memenuhi janji. Ketika sudah jelas dia tidak akan login, ya sudah, ya dia berlepas diri dari ayahnya. Ya, kemudian dakwah kepada kaumnya. Ini diabadikan oleh Allah juga di dalam beberapa surat, diantaranya di surat As-Saffat ayat 83 sampai 96. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim, ya. Nabi yang serupa dengan golongan Nuh di mana dakwahnya luar biasa adalah Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Ijja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika dia datang kepada Allah dengan hati yang suci. Idh qala li abihi wa qaumihi. Ketika dia berkata kepada ayahnya juga kaumnya, "Madza ta'budun?" Apa yang kalian sembah ini? Aifkan alihatan dunallahi turidun, gitu ya. Apakah kalian itu menyembah kebohongan ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang berhala atau sesembahan-sesembahan selain Allah itu kan siapa yang bikin ibu-ibu? Ya yang menyembahnya, ya dibikin-bikin, ya kan? Dikasih nama juga oleh mereka dan bahkan Tuhan-Tuhan itu nggak pernah loh menyuruh mereka untuk menyembah. Satu-satunya Tuhan yang memerintahkan kita untuk menyembahnya hanyalah Allah. Jadi mereka itu membikin agama sendiri, bikin ritual sendiri, gitu ya. Dan manfaatnya juga direkayasa sendiri gitu ya. Sama dzannukum birabbil alamin. Apakah kalian itu nggak pernah berpikir tentang siapa yang menciptakan alam semesta ini? Coba perhatikan fanadhara nadratan fin nujum ketika melihat bintang. Qala inni sakim. Bintang yang kalian sembah itu aku jadi sakit. Artinya apa? Bintang itu tenggelam. Kapan-kapan tidak terlihat. Nggak mungkin Tuhan itu terbenam. Ketika terbenam, kita ngapain? Kita diapain? Kita bisa beraktivitas ini? Kan bukan dia berarti yang memberi petunjuk. Fatawallau anhu mudbirin. Ya, kemudian mereka berpaling ya, berpaling dari Ibrahim dan meninggalkannya. Faragha ila alihatihim. Ya. Kemudian dia menuju berhala-berhala yang mereka sembah secara diam-diam. Lalu Ibrahim berkata, karena di depan berhala itu banyak makanan, ya sesajen gitu ya. Ibrahim bilang kepada berhala-berhala tersebut, "Ala takulun?" Kenapa kalian tidak makan nih persembahan dari mereka? Wa malakum la tantikun. Kenapa kalian juga tidak menjawab pertanyaanku? Gitu ya. Faragha alaihim darban bil yamin. Ya. Kemudian dia Nabi Ibrahim menghadap berhala-berhala tersebut sambil memukul berhala tersebut dengan tangan kanannya. Nah, melihat itu kaumnya tidak terima. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Ya, mereka bergegas kepada Nabi Ibrahim.
Qala ata'buduna ma tanhitun. Justru Nabi Ibrahim berkata, kenapa sih kalian itu menyembah sesuatu yang kalian ukir sendiri, yang kalian bikin sendiri, yang kalian buat sendiri. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan padahal Allah menciptakan kalian dan juga apa yang kalian perbuat. Nah, ini sama seperti yang termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 51 sampai ayat 56. Walaqad ataina Ibrahim rusydahu. Sungguh kami Allah telah benar-benar menganugerahkan kepada Ibrahim ya adalah pengetahuan dan petunjuk bagi dirinya. Min qablu wa min qablu, dan juga sebelum Musa dan Harun. Wa kunna bihi alimin, ya. Kami telah mengetahui siapa itu sosok daripada Ibrahim. Id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ini sama ya Ibu ya. Sama maknanya gitu ya, lafadznya saja sedikit berbeda. Kenapa kalian menyembah berhala ini? Akifun itu iktikaf ya, bersimpuh di hadapan berhala. Mereka menjawab. Tapi di sini ada interaksi ya, jawaban dari kaumnya. Wajadna aba'ana laha abidin. Kami ngikutin nih nenek moyang kami yang menyembah mereka juga. Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalau begitu kalian dan nenek buyut kalian itu dalam kesesatan yang nyata. Kemudian mereka menimpali lagi, ajik tanabil haqi am anta minal laibin. Kalau gitu apakah kamu itu membawa kebenaran ya kepada kami atau kamu hanya bermain-main wahai Ibrahim? Qala. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana 'ala dzalikum minasyahidin." Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang berhak disembah dan menjadi Rabb kalian adalah pencipta langit dan bumi, yang menciptakannya dari sebelum ada. Dan aku salah satu daripada yang bersaksi atas tersebut ya. Tapi karena sudah diberikan penjelasan luar biasa ya, kaumnya tidak sadar juga bahwa berhala itu benar-benar tidak memakan sesajen yang mereka berikan, persembahan yang mereka berikan, tidak bisa menjawab pertanyaan juga, tidak berguna apapun. Ya gemes Nabi Ibrahim, kalau gitu gimana kalau berhala-berhala ini aku hancurkan, kira-kira mereka bisa nggak berpikir dengan logikanya gitu ya. Nah, sehingga Nabi Ibrahim berkata di sini, watallahi, demi Allah, la akidanna asnamakum, ya. Tapi di dalam hati nih ibu-ibu ya, kalau nggak di dalam hati Nabi Ibrahim digeruduk dulu gitu ya. La akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Tunggu aja kalau kalian itu pergi dari sini, nanti berhala-berhala ini akan aku hancurkan. Nah, dan betul, faja'alahum judadan gitu ya. Tidak lama dari itu setelah kaumnya meninggalkan tempat tersebut ya, Nabi Ibrahim menjadikan berhala-berhala tersebut hancur berkeping-keping. Illa kabiran lahum, kecuali berhala yang paling besar. La'allahum ilaihi yarji'un. Ya, agar mereka menanyainya sehingga akan terjadi dialog berikutnya. Kalau mereka itu memang benar-benar Tuhan yang melihat, yang bisa bicara, yang bisa melindungi, memberikan manfaat, kan mestinya dia bisa melawan, ya. Mestinya dia tidak akan hancur, ya. Tapi ya mudah-mudahan sih mereka bisa mengambil pelajaran, itu harapan Ibrahim. Ya. Kemudian benar ya, ketika mereka sedang merayakan hari raya di kota, meninggalkan tempat tersebut, pulang dari acara berhala-berhalanya hancur, padahal yang tidak ikut acara hanya Ibrahim, ibu-ibu saat itu. Dia benar-benar sendiri loh, luar biasa. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang melakukan ini semua terhadap Tuhan-Tuhan kami? Innahu laminadh dhalimin. Ini merupakan kezaliman, ya. Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar itu pasti perbuatan seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Ya. Ayo datangkan untuk disidang di hadapan umum. Nah, kemudian didatangkanlah Nabi Ibrahim. Qalu, mereka menanya Ibrahim semuanya. A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah kamu pelakunya? Ya. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Ibrahim ini sangat cerdas. Ya, karena tadi berhala besar tidak dihancurkan.
kayaknya yang melakukan ini nih berhala besar. Kenapa dia iri? Kenapa yang kecil disembah, yang besar juga disembah? Dia nggak mau dong disekutukan dengan yang kecil-kecil itu, gitu ya. Tanya saja kepada berhala itu kalau dia bisa bicara. Padahal berhala ini benda mati, Ibu. Tapi karena kaumnya ini menganggap dia hidup, bisa bicara, bisa ini, maka Nabi Ibrahim menggunakan bahasa dan pemahaman mereka, mindset mereka. Maka Nabi Ibrahim menyebutnya inkanu yantikun. Ini kan untuk manusia, untuk makhluk hidup. Jika dia bicara. Farajau ila anfusihim. Ya, jadi kaumnya itu bertanya kepada diri mereka, berpikir, iya benar sih berhala itu nggak mungkin bisa bicara, gitu ya. Nah, kalau toh dia itu benar yang melakukan yang besar, ya pantas melakukan. Dia iri yang kecil, kenapa juga disembah itu? Jadi bertanya-tanya pada diri mereka sendiri. Tapi ya karena kesesatan dan kesesatan sudah mengakar dalam hatinya, mereka tetap saja ya tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim gitu ya. Wa qalu innakum antumudz zalimun gitu ya. Tsumma nuqisu ala ru'usihim laqad alimta ala haula'i ma haula'i yantikun. Ya, jelaslah Ibrahim. Dia itu tidak bisa bicara loh gitu ya. Itu mereka sendiri kan yang mengucapkan setelah mereka berpikir. Nah, disinilah mulai dengan kecerdasannya Nabi Ibrahim masuk ya. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Kalau begitu ngapain? Kalian itu menyembah selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat atau madarat sedikit pun kepada kalian. Ufil lakum. Ya, celakalah kamu wahai Ibrahim. Walima ta'budu kalian ya, kalian. Walima ta'buduna min dunillah, dan semua yang kalian sembah selain Allah. Afala ta'qilun. Coba gunakanlah akal kalian. Kenapa kalian nggak paham? Kenapa kalian tidak berpikir? Ya, nah ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ya, dialog dan debat dengan kaumnya. Tapi karena kaumnya ini sudah berada dalam kesesatan yang nyata, ya, ya tetap saja namanya orang yang tidak berpendidikan ya itu jelas ya ya meskipun ya dia itu pelaku ya mengaku kurban tetap saja ya itu dilakukan eksekusi terhadap salah tidak mengakui kesalahan gitulah ya tetap saja yang dieksekusi adalah Nabi Ibrahim meskipun akal sehat mereka itu bisa berpikir yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim itu benar gitu maksudnya ya tapi tidak mau mengakui kebenaran tersebut. Nah, mereka sepakat, harrikuhu, bakar saja dia, wansuru alihatakum, ya, dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, ya, in kuntum fa'ilin, jika kamu benar-benar hendak berbuat. Masya Allah ini ya. Jadi Tuhannya perlu bantuan. Lalu Allah Subhanahu wa taala saat itu menunjukkan mukjizatnya. Mukjizat itu apa? Kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabinya untuk menguatkan dan meneguhkan kenabiannya ketika menghadapi pertentangan dari kaumnya. Ya naru, wahai api. Padahal apinya besar sekali Ibu ya. Itu dinyalakan sampai berhari-hari nggak padam. Itu kan berat sekali, besar sekali gitu ya. Tapi Allah perintahkan kepada api itu bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan selamat bagi Ibrahim. Ya. Jadi dari kisah ini kata Allah wa aradu bihi kaida faja'alnahumul ahsarin. Jadi mereka ingin berbuat jahat terhadap Nabi Ibrahim, tapi kami Allah menjadikan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang rugi. Kenapa? Ternyata setelah beberapa hari api itu padam ya maksudnya setelah beberapa hari api itu menyala dan padam ya jadi padamnya setelah beberapa hari itu mereka mengira Nabi Ibrahim sudah hancur ya sudah hangus semuanya tapi ternyata dia keluar dengan dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Nah itu semua diantara yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim saat dia berada di atas api adalah doa ini ya hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Hanya Allah yang bisa menjadi penolong karena Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 123 dan Az-Zumar ayat 38. Fakul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil
azim. Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Jadi ini adalah doa yang bisa kita panjatkan ketika kita menghadapi suatu peristiwa kejadian yang tentu tidak ada yang bisa menolong kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri hanya kepadanya dan kita hanya bersandar kepadanya dan betul-betul ya Allah akan memberikan perlindungannya, pertolongannya kepada kita semua. Ya, biidzni. Nah, kemudian ketika ternyata lama sekali ya Nabi Ibrahim berdakwah di kota Palestina tersebut tapi tidak ada progres, tidak ada perkembangan sebagaimana yang dilakukan oleh hampir semua nabi ya, itu adalah berhijrah meninggalkan kaumnya. Karena setelah kejadian itu justru bukan mereka semakin tambah beriman ya, karena Nabi Ibrahim memiliki mukjizat, itu khawatir orang-orang akan beriman kepadanya ya dimusuhinya lebih dahsyat lagi ya, sehingga Nabi Ibrahim memilih jalan hijrah ya, sebagaimana diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 26, fa'amana lahu Lut ya. Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dia adalah sepupunya Nabi Ibrahim ya. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Nabi Ibrahim berkata, sungguh aku berhijrah ke tempat yang diperintahkan oleh Tuhanku. Innahu wal azizul hakim. Karena sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini juga ada di dalam surat As-Saffat ayat 99. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Jadi Nabi Ibrahim hijrah ke Mesir ya. Nah, ini ceritanya agak panjang ya. Di Mesir itu Qadarullah yang berkuasa adalah seorang raja penyuka wanita. Padahal Sarah, oh iya, tadi ada yang kelewat ya. Setelah kejadian pembakaran tadi, ibu-ibu, selain Nabi Lut yang membenarkan kenabian Ibrahim, ada salah seorang wanita yang beriman yang bernama Sarah. Karena dia seorang wanita, akhirnya Nabi Ibrahim menikahinya dan membawanya berhijrah ke Mesir. Dan banyak disebutkan dalam riwayat, meskipun riwayat ini Israiliyat, Sarah ini seorang wanita yang paling cantik di dunia. Padahal Raja Mesir saat itu adalah penyuka wanita, gitu ya. Kemudian apa? Ketika di Mesir, ya, meskipun Nabi Ibrahim sudah mengatakan Sarah itu saudaranya, karena sang raja ini punya punya statement kalau suara saya terdengar, ibu-ibu? Halo? Terdengar, Bu. Tadi saya terlempar ya? Iya, Ibu-ibu dengar cerita ini pada ngantuk tidak? benar, Bu. Masih menyimak ya? Masih. Oke, kita lanjutkan, Ge. Ini kisahnya agak lama sebenarnya ibu-ibu, karena memang kisah panjang sekali ya. Jadi saya singkat saja, ketika di Mesir, ya meskipun Nabi Ibrahim sudah melakukan hilah ya, strategi atau bahasa kita sekarang gimmick gitu ya. Nabi Ibrahim mengatakan Sarah itu sebagai saudaranya, tapi dalam hati saudara seiman ya. Dia adalah istrinya, tetap saja karena mendengar kecantikan Sarah ini, raja tidak mau menerima. Tetap saja Sarah diminta gitu ya. Nah, setelah dihadirkan ke sang raja, setiap kali Sarah ini akan disentuh itu
tiba-tiba kalau bahasa kita sekarang raja itu kena serangan stroke gitu ya. Jadi tidak bisa digerakkan anggota tubuhnya. Ya, akhirnya sang raja putus asa dan minta doa dari Sarah agar kondisinya dikembalikan seperti semula. Ya, kemudian baru sang raja akan membebaskan dia. Dan betul ya, Sarah berdoa kepada Allah, sang raja bisa kembali seperti semula, lalu Sarah dibebaskan, bahkan diberikan hadiah, yaitu Hajar, sebagai pelayannya. Hajar ini adalah dari riwayat yang lebih banyak, karena ada dua riwayat, ada yang mengatakan dia budak, tapi riwayat yang paling kuat adalah dia adalah saudara dari raja yang ditaklukkan oleh sang raja tersebut ya, sehingga ditawan ya menjadi pelayan gitu ya. Dan ada juga yang mengisahkan bahwa Hajar ini memiliki kesamaan dengan Sarah, dia tidak bisa disentuh oleh laki-laki manapun ya. Mungkin itulah bagaimana cara Allah untuk menyiapkan ya istri Nabi dan menyiapkan ibu daripada para nabi ya. Nah, kemudian sekembalinya di Mesir itu ya, karena Ibrahim ini sudah semakin sepuh ya, lebih serius lagi melihat keadaan kaumnya. Di Palestina tidak ada progres dakwah, di Mesir juga tidak ada progres dakwah, padahal beliau itu belum memiliki keturunan sampai saat itu ya. Beliau berdoa terus-menerus dengan doa ini ya, Rabbi habli minas solihin gitu ya. Kemudian karena keseriusan doa daripada Nabi Ibrahim setiap saat, setiap waktu itu didengar oleh Sarah, Sarah pun terketuk hatinya ya, bagaimana supaya sang suami ini bisa memiliki keturunan. Nah, tidak ada wanita lain yang layak untuk diperistri oleh suaminya kecuali Hajar, karena ternyata setelah Hajar mengikuti keduanya itu, Masya Allah ya, Hajar ini banyak belajar, penurut, taat, karakternya bagus, akhlaknya juga bagus ya. Nah, sehingga meski dengan berat hati ya, Sarah mengesampingkan egonya dan merekomendasikan Hajar sebagai istri kedua dari suaminya, agar suaminya tersebut bisa memperoleh keturunan sebagaimana yang menjadi permohonannya setiap saat ya. Dan Masya Allah tidak lama kemudian fabasyarnahu bigulamin halim, lahirlah dari rahim Hajar itu seorang bayi yang sangat santun yang bernama Ismail. Tidak cukup di situ ya, setelah penantian lama ternyata diberi keturunan ya. Nabi Ibrahim itu juga perhatiannya luar biasa terhadap putranya tersebut. Sebagai manusia biasa kan Sarah juga cemburu ibu-ibu ya, itu manusiawi sekali ya. Akhirnya untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga Ibrahim yang ini akan menjadi teladan seluruh alam semesta ya, itu Allah memberikan jalan atau solusi ya untuk semuanya agar terjaga kesolihan dan kesolihannya. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan putranya berhijrah ke Mekah, yang saat itu merupakan tempat yang tidak ada penghuninya, tidak ada pohon dan makhluk hidup di sana ya, itu. Dan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan putranya ini ya, sedih nggak Hajar? Ya manusiawi juga ibu-ibu sedih. Dia bertanya berulang-ulang, hendak kemana wahai Ibrahim engkau tinggalkan kami gitu ya, sendirian di sini. Nabi Ibrahim tidak jawab berkali-kali. Karena tidak jawab, Hajar mengganti pertanyaannya, apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Masya Allah ya, merinding ya. Nabi Ibrahim langsung jawab iya. Tapi Hajar juga langsung merespon positif, jika ini perintah Allah maka kami yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Masya Allah. Ya. Inilah dari rahim ibu yang seperti inilah ya, terlahir cikal bakal para nabi. Nah, kemudian sebelum meninggalkan keduanya, Nabi Ibrahim berkata, mengadu kepada Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, ku tinggalkan, ku tempatkan sebagian keturunanku itu biwadin ghairi di zara'in, di lembah yang tidak ada tanaman, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu Baitul Haram. Rabbana, tidak lain
agar mereka liyuqimus shalah, mendirikan sholat di tempat yang tidak ada penghuni, tidak ada kehidupan, ya. Faja'al af'idatan minas nas, jadikanlah hati mereka, hati manusia itu cenderung kepada mereka, tahwi ilaihim, ya, empati, simpati kepada mereka, ya. Warzuqhum minas samarat, berikanlah mereka rizki dari buah-buahan la'allahum yashkurun. Jadi seperti apa Mekah sekarang itu adalah jawaban daripada Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam, ya. Nah, tidak sampai di situ ujian beliau, ibu-ibu, ya. Karena jarak tempuh antara Mekah dan Palestina itu cukup jauh, ya. Di masa Nabi saja kalau kita kaji dari peristiwa Isra Mi'raj itu, perjalanannya butuh 2 bulan kurang lebih, ya, 40 sampai 60 hari lah gitu, ya. Itu ya Nabi Ibrahim jarang mengunjungi putranya sampai pada saat beliau itu tidur itu bermimpi, ya. Dan di dalam tafsir ayat ini, yaitu surat As-Saffat ayat 102 ini, saat itu Ismail berusia kurang lebih 13 tahun, remaja, ya. Maka disebut faida falamma balagha ma'ahu sa'ya. Lamma balagha ma'ahu sa'ya itu ketika dia sudah bisa menjadi tulang punggung, bisa diandalkan. Nah, 13 tahun, ya, ada yang menyebutkan demikian. Itu Nabi Ibrahim bermimpi, dan mimpi itu disampaikan kepada putranya, dan karena mereka itu sudah diedukasi sebelumnya, ya, bahwa mimpi Nabi itu adalah kenyataan, jadi semuanya bisa memahami dengan baik. Responnya juga positif, ya. Nabi Ibrahim bilang kalau beliau tidak bisa melupakan mimpi tersebut, sehingga dia bilang ini aro itu kan continuous tense, ya. Ya. Jadi kalau orang mimpi kan tadi malam aku bermimpi, tapi Nabi Ibrahim di sini tidak mengatakan tadi malam aku bermimpi, aku melihat dalam mimpiku. Saat itu juga merasa mimpi itu masih ada dalam benak beliau. Fil manami anni adbahuka, kalau aku menyembelihku. Dan meskipun ini perintah Allah, ya, tapi Nabi Ibrahim tetap memberikan kesempatan untuk putranya berpendapat. Fangdur madza tara. Ya. Kemudian karena pendidikan yang luar biasa yang ditanamkan oleh sang ibu Hajar kepada sang putra ini melahirkan sosok yang sangat luar biasa, ya. Ini perkataan remaja 13 tahunan, ya. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya. Jika kamu melaksanakan itu, niscaya engkau akan mendapatiku atas izin Allah, termasuk di antara orang yang bersabar. Jadi kunci pertama yang ingin diajarkan oleh Allah melalui kisah ini, setiap kali kita menghadapi cobaan dan ujian, itu kunci pertamanya adalah sabar. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya, atau sekitar itu, ya. Allah kan juga berfirman, "Astainu bis-sabri was-shalah." Mintalah kalian pertolongan kepada Allah saat menghadapi kesulitan, permasalahan, cobaan dan ujian adalah dengan sabar dan sholat. Kemudian kunci kedua adalah ridho. Makanya disebutkan di ayat berikutnya. Falamma aslama, ketika Nabi Ibrahim sudah ridho berserah diri, ketika Nabi Ismail juga demikian, bukan hanya salah satu, keduanya sudah ridho, sudah ikhlas. Watallahu lil jabin. Nabi Ibrahim membawa, ya, Nabi Ismail ke sebuah bukit. Kalau ibu-ibu tindak haji atau umroh ada tur, ya. Itu ada Mina yang ada di bawah itu, kemudian jalan di atas jalan Mina Jadid yang di belakangnya ada hotel-hotel, ya, untuk Mina Jadid itu, ya. Itu ada patok yang berwarna putih, ya. Nah, disitulah, ya, tempat akan dilakukannya eksekusi Ismail oleh Ibrahim, gitu, ya. Nah, itu sebelum berangkat Nabi Ibrahim juga izin kepada sang istri, dan sang istri Hajar hanya berpesan, ya, agar dibawakan pakaian Ismail nanti sebagai kenangan untuk mengobat rindu saat merindukannya. Masya Allah, ini luar biasa sekali, ya. Nah, ketika perjalanan menuju Mina tersebut, ya, itu Nabi Ibrahim menghadapi gangguan syaitan. Yang biasanya syaitan itu kan memberikan godaan dengan logika terbalik, gitu, ya.
Nggak mungkin itu perintah Allah, itu perintah syaitan itu. Masa Allah perintahkan kepadamu untuk menyembelih putramu yang sudah kau nantikan bertahun-tahun lamanya gitu kan? Nggak mungkin. Itu perintah syaitan. Sama juga kan seperti yang pernah iblis lakukan kepada Hawa dan juga Adam gitu ya. Tahu nggak kalian kenapa kalian nggak boleh makan buah itu? Karena kalau kalian makan buah itu, kalian akan abadi di surga. Jadi Allah tidak ingin kalian abadi di surga. Makanya tidak boleh makan buah itu. Kalau kamu makan abadi kamu di sini. Nah, itu. Jadi dibalik gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim melempari syaitan tersebut. Nah, itulah terjadi peristiwa lempar jumroh sampai jumroh akobah ya, yang paling akhir. Nah, itu ya. Kemudian watallahu lil jabin ya. Nabi Ibrahim meletakkan pelipis putranya tersebut ya digundukan yang tadi saya sebutkan ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu Nabi Ismail minta agar matanya ditutup tidak melihat ayahnya karena kalau mata dengan mata itu saling memandang itu pasti akan orang kan bisa berkomunikasi lewat mata ya Ibu ya, kita bisa bayangkan ya. Sang ayah nggak mungkin tega gitu kan untuk melakukan itu meskipun itu perintah Allah. Dan Nabi Ismail juga berpesan, wahai ayahku, pertajam pisaumu agar ketika aku nanti disembelih tidak merasakan sakit. Nah, sebenarnya ya ini luar biasa lah, ujian yang sangat luar biasa sekali. Kita bisa tidak bisa membayangkan ya. Tapi keduanya karena telah berserah diri atas semua yang diperintahkan oleh Allah ya, keduanya pun rela untuk melakukan ya. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan meneguhkan hatinya dengan begitu luar biasa tetap melakukannya. Ya. Nah, ketika hampir saja pisau yang digunakan untuk menyembelih Ismail itu menyentuh lehernya, wanadainahu ayya Ibrahim. Tiba-tiba ada suara yang memanggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu dan mimpi itu benar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai perintah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah ibu-ibu ya. Jadi justru balasan bagi orang-orang yang berbuat baik adalah cobaan. Ya, untuk dinaikkan lagi levelnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga Allah mengakui inna hadzalahu wal balaul mubin. Dan ini adalah balasan ini yaitu cobaan yang sangat berat, ujian yang nyata. Berat. Sangat berat sekali apalagi ini anakmu satu-satunya yang sudah kau nanti berpuluh tahun kehadirannya yang engkau bahkan hari-hari tidak mengetahui bagaimana perkembangannya. Luar biasa berat. Nah, tapi karena Nabi Ibrahim ini ya betul-betul berpasrah kepada Allah, menunaikan apa yang menjadi perintah Allah, ya, wa fadainahu bidzibhin adzim. Allah menebus Ismail dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Ya, itulah yang kita jalankan setiap tahun sebagai sunnah Nabi Ibrahim, yaitu berkurban. Ya, intinya sebenarnya bukan hewan yang kita sembelih, karena kronologi syariat kurban itu berasal dari kisah ini. Yaitu bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Yang intinya adalah ketika kita berkurban benar-benar karena Allah itu, sembelihlah apa yang diinginkan oleh Allah, murni hanya untuk mencapai ridha Allah, agar hatimu tidak lekat dengan dunia sebesar apapun nilainya, termasuk daripada putramu sendiri. Itu ya. Sehingga di dalam surat Al-Hajj Allah sampaikan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diterima oleh Allah saat kalian berkorban karenanya bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi adalah ketaatan dan kepatuhanmu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dengan ini juga Nabi Ibrahim dan keluarganya mendapat reward yang luar biasa. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Jadi
kisah dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah ya sebagai pujian untuk Nabi Ibrahim ya pada orang-orang yang datang sesudahnya, yaitu kita semua. Salamun ala Ibrahim. Ya, selamat atas lulusnya ujian Nabi Ibrahim. Wa kadzalika najzil muhsinin. Nah, ini. Jadi orang itu ya diuji oleh Allah sebagai balasan karena dia berbuat baik, tapi kalau dia lulus ujian dia akan mendapatkan balasan yang baik, gitu ya. Maka Allah sampaikan, kasih titel ya, innahu min ibadinal mu'minin, benar-benar Nabi Ibrahim itu termasuk di antara hamba kami Allah yang beriman. Sehingga dengan ini juga sebagai rewardnya Allah kasih bonus. Wa basyarnahu bi Ishaq. Sesuatu yang mustahil terjadi pada Sarah di usianya yang ada yang menyebutkan saat itu sudah 80 tahun, Nabi Ibrahim sudah 100 tahun ya, padahal sudah divonis mandul. Nah, tapi setelah semua ujian ini, Allah kasih kabar gembira bahwa Allah akan memberinya keturunan dari istrinya Sarah yang bernama Ishak. Nabi yang minas solihin. Dan dia pun akan menjadi nabi dari orang-orang soleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishak. Dan kami Allah berkahi atas Nabi Ibrahim, atas Nabi Ishak, wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin, ya. Sebagian keturunan dari keduanya ada sih orang-orang yang baik, tapi juga ada orang-orang yang berbuat zalim terhadap dirinya karena Nabi Ishak ini nanti akan menurunkan Bani Israel. Ishak, Yakub, Bani Israel. Gitu ya. Sampai jam berapa Ibu-ibu? Sudah habis ya waktunya? Halo? Nggih, 12.30. Kalau sudah habis saya cukupkan sekian, nanti kisah lanjutannya bisa Ibu-ibu lanjutkan ya. Tapi saya kira sudah sampai ya dari target kita untuk merayakan Idul Adha, kronologinya seperti itu ya, saya singkat. Setelah itu Nabi Ibrahim memiliki keturunan Ishak dan kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan fondasi Ka'bah ya, dan kemudian mereka berdoa untuk penduduk Mekah ya, dan akhirnya Ka'bah menjadi satu pusat peribadahan bagi seluruh umat manusia. Ya mungkin itu Ibu-ibu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi terutama untuk saya pribadi dan ibu-ibu semua bahwa hidup kita itu tidak akan pernah lepas dari cobaan dan ujian dari Allah. Jadi orang itu menjadi baik pasti akan diuji. Dengan ujian orang akan menjadi baik. Nah, begitu. Ya, jadi selalu akan ada ujian yang tidak ada hentinya dalam kehidupan seseorang yang memang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika seorang merasa tidak ada cobaan dalam kehidupannya, itu harus bertanya-tanya, apakah memang saya tidak layak untuk diuji oleh Allah ya, kesabarannya, keteguhannya, dan juga kepasrahannya kepada Allah, sehingga ujian saya hanya ujian-ujian yang ringan misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya ujian yang berat itu ujian kesenangan, karena kadang-kadang tidak jarang ya kesenangan yang bisa melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apapun yang kita hadapi mudah-mudahan kita tidak pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akan tetap mentaatinya, tetap meyakininya sebagai pencipta kita, sebagai pengatur kehidupan kita, apapun berat daripada ujian yang diberikannya. Nah, sehingga kita nanti layak untuk menjadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itulah kenapa sholawat yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah sholawat atas beliau dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab.